Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada sesi ini saya akan sharing mengenai cara mencegah terjadinya kavitasi pada unit hidrolik eskavator. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Pada sesi sebelumnya telah kita bahas bahwa sebab-sebab bisa terjadinya kerusakan pada unit alat berat pada umumnya dikarenakan ada 4 faktor, yaitu yang pertama karena accident, yang kedua karena sistem maintenance, yang ketiga sistem pengoperasian unit, dan yang keempat karena medan operasi unit. Pada sesi ini kita akan bahas mengenai terjadinya trouble pada unit ekskavator karena sistem maintenance yang kurang baik. Contoh terjadinya kerusakan akibat maintenance yang kurang baik pada unit ekskavator. Yang pertama adalah hidrolik sistem pada unit ekskavator mengalami low power yang disebabkan karena main hidrolik pump low pressure akibat komponen pada hidrolik pump mengalami kavitasi. Contoh terjadinya kavitasi pada housing main hidrolik pump di sini mengalami pitting atau bopeng-bopeng kecil. Ini akibat daripada karena kavitasi. Apa yang dimaksud dengan kavitasi? Terjadinya kavitasi adalah masuknya sebagian udara luar ke dalam sistem hidrolik yang terjebak tidak bisa keluar. Akibat adanya udara yang masuk ke dalam sistem hidrolik, udara tersebut menimbulkan gelembung-gelembung udara yang berisi oksigen. Proses terjadinya kavitasi. Apabila gelembung-gelembung udara yang berisi oksigen tersebut menempel pada dinding komponen hidrolik dan terkena panas karena proses pergerakan pada sistem hidrolik yang menimbulkan panas, akibatnya gelembung udara yang berisi oksigen tersebut bisa pecah dan inilah yang disebut kavitasi. Kapan bisa terjadi kavitasi? Terjadinya kavitasi adalah pada saat setelah melakukan pekerjaan seperti perbaikan atau penggantian komponen hidrolik, penggantian hose atau piping yang berhubungan dengan hidrolik, dan setelah melakukan penggantian oli hidrolik. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi kavitasi? Untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi kavitasi adalah harus dilakukan air bleeding atau mengeluarkan udara yang terjebak di dalam sistem hidrolik. Kapan dilakukan air bleeding atau mengeluarkan udara yang terjebak di dalam sistem hidrolik? Yang pertama, sehabis melakukan perbaikan atau penggantian komponen hidrolik seperti pada hidrolik silinder, pada hidrolik pump, pada kontrol valve, maupun pada hidrolik motor. Yang kedua, sehabis melakukan penggantian hose hidrolik maupun piping pada hidrolik sistem. Yang ketiga, sehabis melakukan penggantian oli hidrolik. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada bucket silinder unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oil hidrolik sudah mencukupi. Yang ketiga, start engine dengan posisi low idle selama sekitar 5 menit. Langkah keempat, gerakkan lever hidrolik pada posisi bucket in sampai sekitar 10 cm menjelang end of stroke. Kemudian, gerakkan lever hidrolik pada posisi bucket out sampai menjelang 10 cm end of stroke. Lakukan berulang-ulang dari bucket in, bucket out selama 5 kali berturut-turut. Langkah kelima, selanjutnya dengan engine low RPM, gerakkan secara perlahan bucket in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 3 menit. Kemudian gerakkan bucket out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 3 menit. Langkah ke-6 selanjutnya dengan engine high RPM, gerakkan secara perlahan bucket in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar selama 1 menit.
Kemudian gerakkan lever bucket out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar selama 1 menit. Langkah ketujuh, langkah air bleeding pada bucket cylinder dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada arm cylinder atau stick cylinder. Yang pertama, parkir unit tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Langkah ketiga, start engine dengan posisi low idle selama sekitar 5 menit. Langkah keempat, gerakkan posisi arm in sampai sekitar 10 cm menjelang end of stroke. Kemudian gerakkan arm out sampai 10 cm menjelang end of stroke. Lakukan berulang-ulang arm in maupun arm out berulang-ulang sekitar 5 kali. Langkah kelima, selanjutnya dengan engine low RPM, gerakkan secara perlahan arm in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 3 menit. Kemudian gerakkan arm out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 3 menit. Langkah keenam, selanjutnya dengan engine high RPM secara perlahan gerakkan arm in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 1 menit. Kemudian gerakkan arm out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 1 menit. Langkah ketujuh, langkah air bleeding pada arm cylinder atau stick cylinder dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada boom cylinder unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata. Pastikan oil hidrolik sudah mencukupi. Langkah ketiga, start engine dengan posisi low idle selama sekitar 5 menit. Langkah keempat, gerakkan lever hidrolik pada posisi boom rise sampai sekitar 10 cm menjelang end of stroke. Kemudian gerakkan lever hidrolik boom lower sampai 10 cm menjelang end of stroke. Lakukan berulang boom rise maupun boom lower selama sekitar 5 kali berulang-ulang. Langkah kelima, selanjutnya dengan engine low RPM, gerakkan secara perlahan boom rise dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar selama 3 menit. Kemudian gerakkan boom lower dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 3 menit. Langkah keenam, selanjutnya dengan engine high RPM, gerakkan secara perlahan boom rise dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 1 menit. Kemudian gerakkan boom lower dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 1 menit. Langkah ketujuh, langkah air bleeding pada boom cylinder dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada swing motor unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Langkah ketiga, start engine dengan posisi low idle sekitar 1000 rpm selama sekitar 5 menit. Langkah keempat, operasikan swing ke kanan, start, stop, start, stop, start, stop selama 5 kali putaran. Kemudian operasikan swing ke kiri dengan start, stop, start, stop, start, stop sampai 5 kali perputarannya.
Langkah ke-6, langkah air bleeding pada swing motor dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada travel motor unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Langkah ketiga, kendorkan plak pembuangan udara yang ada di travel motor. Langkah keempat, start engine dengan low idle RPM. Langkah kelima, untuk air bleeding pada travel motor sebelah kanan, maka swing unit ke arah kanan, lakukan jack unit dengan cara menekan boom ke bawah sampai trek terangkat dari tanah. Langkah ke-6, dengan engine low idle RPM sekitar 1000 RPM, putar trek maju atau mentrek mundur tanpa beban sampai oil hidrolik yang keluar dari plak pembuangan udara telever motor sebelah kanan sudah tidak bercampur busa lagi. Setelah itu, kencangkan kembali plak pembuangan udara di telever motor sebelah kanan tersebut. Langkah ke-7, untuk air bleeding pada travel motor sebelah kiri, swing unit ke arah kiri, lakukan jack unit dengan cara menekan boom silinder ke bawah sampai trek terangkat ke atas. Dengan engine low idle RPM sekitar 1000 RPM, putar trek maju maupun trek mundur tanpa beban sampai oil hidrolik yang keluar dari plak pembuangan udara di travel motor sebelah kiri sudah tidak bercampur busa lagi. Setelah itu, kencangkan kembali plak pembuangan udara di travel motor sebelah kiri tersebut. Langkah ke-9, langkah air bleeding pada travel motor dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada hydraulic pump unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata seperti sebelah kanan. Pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Yang ketiga, kendorkan semua plak pembuangan udara yang ada di hydraulic pump. Jadi semua plak pembuangan udara di hydraulic pump dikendorkan. Kemudian langkah 4, kendorkan tutup pengisian hidrolik tank atau filler cap dan biarkan sekitar 10 menit, kemudian kencangkan kembali. Langkah kelima, setelah oli hidrolik keluar dari plak pembuangan angin pada hidrolik pump, kencangkan kembali plak pembuangan tersebut, namun sebagian plaknya biarkan kendor. Jadi sebagian dikencangkan, sebagian biarkan kendor. Langkah ke-6, hidupkan engine dengan low idle sekitar 3 menit. Jadi langkah ke-6, hidupkan engine dengan low idle RPM sekitar 3 menit. Langkah ke-7, setelah oil hidrolik yang keluar dari salah satu plak pembuangan yang belum dikencangkan tersebut tidak berbuih, maka kencangkan kembali seluruh plak pembuangan udara yang ada di hidrolik pump tersebut. Langkah ke-8, air bleeding pada hidrolik pump dinyatakan selesai. Apa yang harus dilakukan setelah selesai melakukan penggantian oli hidrolik untuk mencegah terjadinya kapitasi? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan air bleeding pada hidrolik pump. Yang kedua, melakukan air bleeding pada boom silinder. Yang ketiga, melakukan air bleeding pada arm silinder. Yang keempat, melakukan air bleeding pada bucket silinder. Yang kelima, melakukan air bleeding pada travel motor. Yang keenam, melakukan air bleeding pada swing motor. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sebelum kita akhiri, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman merasa sesi ini berguna bagi teman-teman, tolong like dan komennya. Demikianlah. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.